Oke. Siapa namanya euy? Teh? Namanya Ridwan Hasimi. Ridwan Hasimi. Aing bingung nama. Berkegiatan apa aja di Ciamis teh? Ya berkesenian lah secara umum, khususnya di teater dan tari. Sesekali menulis, sesekali ikut diskusi, itu aja sih. Oke. Karya-karya yang udah dibuat sejauh ini dari tadi kan ngomong teater ini itu iya. Naon wae kira-kira yang udah digarap jadi karya tersendiri apa aja? Kalau teater belum banyak sih ya sebetulnya. Beberapa pertunjukan kayak terlibat di pertunjukan teater bandera-bandera, ya intinya pertunjukan drama bahasa Sunda dan bahasa Indonesia gitu. Terus terakhir itu jadi aku tuh ada yang garapan pengen aku sendiri dengan kelompokku sendiri, dengan TTMC dulu ya, kemudian dengan Gardu Teater, ada juga garapan-garapan yang sifatnya job. Jadi ada yang minta tolong garapin gitu, aku menggarap naskah sendiri ataupun naskah orang lain. Tapi kesini-sininya sih lebih sering aku pengen nulis naskah sendiri. Oke. Pencapaian apa aja, prestasi merenya lamun bisa dibilang prestasi teh apa aja gitu, dari selama berteater dan berkesenian? Wah nggak banyak sih ya, kalau prestasi aku malah nyaris nggak ada mungkin ya. Nominasi aktor terbaik Tahun? Festival Drama Bahasa Sunda tahun 2016 kalau nggak salah itu. FDBS, kemudian masuk esai 50 esai terpilih Kemenparekraf. Ya gitu-gitu doang sih, tidak ada prestasi yang terlalu gigantik. Oke. Di dunia kepenulisan waktu itu tuh pernah apa? Nulis esai, pernah ikut Mastera Majelis Sastra Asia Tenggara di Lembang tahun 2019 sebagai perwakilan ya kerennya Indonesia lah, karena ini tuh kategorisasinya per negara ya, kategorisasi per negara. Esai untuk kelas penulisan esai, terus esaiku juga masuk 50 esai terpilih Kemenparekraf program nulis dari rumah Pas Covid. Terus ikutan ya gitulah lomba-lomba pas Covid, cerpen masuk 10 cerpen terbaik. Kemudian kemarin tuh apa, Bank Indonesia ya bikin kompetisi nulis tentang pariwisata, apa namanya, Tasik teh bordir Priangan. Nah, aku nulis juara 2 juara 2. Oke, banyak nya. Prestasi pisan ternyata gitu kan. Asia Tenggara, se-Asia gitu kan ya. Mastera Asia Tenggara. Orang Ciamis maksudnya gaul. Punya ini enggak gagasan tersendiri soal berkarya sebetulnya secara pribadi gitu kan. Apa sih, tiap seniman biasanya kan punya gagasan besar ya soal kesenian, soal aktivitasnya. Kayak ini itu ada yang per project kan biasanya, tapi ada yang secara esensial. Apa sih gitu gagasan Ridwan Hasimi dalam berkesenian? Gagasan saya apa ya? Ya kalau aku sih di teater ya, karena mungkin saya diajarin sama guru saya bagaimana teater itu adalah kerja kolektif, yang mana ya sebagaimana diketahui lah adalah potret dari kehidupan, mimesis dari kehidupan. Ya bagaimana sedapat mungkin karya-karya kita itu tidak lepas dari kehidupan. Jadi persoalan ya apa aja lah gitu. Mirip Rendra ya? Guru saya itu muridnya Rendra. Jadi Gus Dur itu pernah nyata di bengkel teater. Saya itu salah satu dari sekian banyak. Berarti cucunya Rendra? Ya bahasa kerennya gitulah, meskipun saya juga belum pernah ketemu
paling ketemu dengan makamnya saja, berziarah ke sana. Tapi ya gitu sih kalau gagasan berkesenian ya, sedapat mungkin tidak lepas dari soal-soal kehidupan. Dan tapi sebelum kita ngurusin kehidupan orang lain, ya menurut saya sebaiknya kita juga ngurusin hidup kita sendiri dulu gitu. Bagaimana kesenian itu jangan hanya berdampak pada orang lain. Bagaimana seniman itu pengennya karyanya berdampak pada orang lain. Aku pikir itu nomor 2 ya. Nomor 1-nya bagaimana karyanya sendiri itu berdampak pada dirinya gitu. Jadi ketika seniman berbicara tentang kemanusiaan, keadilan, itu hal-hal yang mulia lah, hal-hal yang langit, sedangkan hidupnya sendiri kontra dengan apa yang dia gagas, aku pikir itu paradoks yang konyol. Meskipun sementara sebagian seniman berpikir, oh jangan samakan antara karya dengan senimannya. Jangan dilihat seperti itu. Karyanya boleh saja berbicara tentang kemuliaan, keadilan dan sebagainya, sedangkan hidup senimannya urakan misalnya gitu ya, yang tidak jelas itu. Jangan. Tapi saya termasuk yang berpendapat sebaik idealnya menurut saya karya itu sinkron dengan laku hidup seniman itu sendiri. Oke, gagasan yang menarik banget, guys. Terus ada nggak sih orang-orang atau tokoh-tokoh yang nepikeun ka ayeuna si eta si ieu pisannya jeung urang yang berpengaruh? Kalau yang berpengaruh pasti banyak lah. Saya termasuk orang yang mudah sekali menggurukan pada orang lain. Ya Rendra, ya tokoh-tokoh teater secara umum lah yang dikenal luas ya, Rendra, Putu Wijaya dan lain sebagainya. Mungkin yang masih ada sekarang juga Rahman Sabur dan lain-lain, Kanggo Diswarna, itu bagi saya guru-guru saya gitu ya. Gus Dur Mahesa, Fokus Nandi, banyak lah. Tapi saya bukan tipe orang yang terlalu memberhalakan seseorang ya. Jadi ya saya menghormati mereka sebagai guru ya pada sampai taraf tertentu lah. Tidak kemudian dia gue banget gitu. Enggak seperti itu juga, karena saya juga tidak pengen saya dikenal karena si Anu. Saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen kalaupun saya dikenal, ya dikenal karena diri saya sendiri aja, bukan karena saya kikirin cingannya si Anu, buntutnya si Anu gitu. Kalau murid ya mungkin boleh, karena emang itu fakta ya. Saya berguru pada si A si B, dan itu juga kalau dalam bahasa agama wasilah lah. Saya kenal dengan teman-teman bengkel teater karena Gus Dur, itu kan wasilah, itu fakta, nggak bisa dihilangin. Tapi kemudian saya terus hidup dalam bayang-bayang dia, saya juga ogah. Oh iya, betul. Ada ini nggak saran buat pelaku-pelaku seni dan pelaku-pelaku kreatif di Ciamis? Sekarang kan kesannya pisannya udah mulai banyak seperti yang tadi dilihat gitu kan. Orang-orang tuh banyak gitu dan punya concern masing-masing. Ada nggak pesan tersendiri gitu buat teman-teman yang ya pelaku-pelaku seni dan pelaku kreatif yang ada di Ciamis? Sejauh yang saya lihat sih ya, jadi gini, seni itu akan tetap hidup meskipun negara nggak ada, meskipun nggak ada pemerintah gitu. Karena seni itu inherent dalam kebudayaan itu inherent dalam masyarakat. Tapi kemudian yang ingin kalau pesen sih kayaknya terlalu keren lah ya. Saya siapa sih gue gitu kok mesen-mesenin. Tapi saya cuma pengen ngomong bahwa bagaimana insan-insan kreatif ya, seniman-seniman itu bisa mandiri tanpa harus dalam tanda petik mengemis ke pemerintah gitu. Oke, kemandirian berarti ya? Kemandirian, karena kan seniman itu apalagi misalnya teman-teman seniman tradisi ya, itu kadang-kadang dalam satu sisi terlalu mendewakan pemerintah karena dia punya kuasa anggaran gitu. Nah, gimana caranya pelaku-pelaku kreatif ini bisa mandiri gitu? Apakah misalnya
apalah bikin koneksi, atau kita kalau bahasa anarkisnya bikin kolektif antara pelaku-pelaku seni, termasuk yang karena di Ciamis banyak seni tradisi, jadi seniman tradisi, tidak kemudian mereka hanya nunggu proyek dari pemerintah. Karena kalau seni-seni tradisi ini kan mandiri hidupnya di panggungan-panggungan rakyat. Kalau panggungan rakyat gitu kan ya gimana selera ya, ketika Ronggeng Gunung sudah tidak diminati, dianggap tidak bisa mewakili zaman, ditinggalkan, tamat sudah. Nah tapi gimana caranya bisa eksis tapi mandiri gitu loh. Dan tentu harus dibangun ekosistem kebudayaannya yang sehat. Kemudian juga bagaimana ya, nyambung dengan yang tadi, gimana caranya supaya teman-teman seni tradisi itu ya seniman lah secara umum itu tidak relasi antara pemerintah atau antara negara dengan seniman itu sejajar gitu. Tidak kau abdi dan kaula, tidak raja dengan bawahannya gitu, yang kemudian si seniman nyembah karena pengen dapat proyek. Menurutku itu sebuah relasi yang gak sehat gitu. Dan kalau misalnya ya seniman harus bisa merdeka dalam berkarya lah, tidak kemudian menjadi apa ya, bukan kaki tangan sih, tapi emang sudah sifat kesenian sih begitu ya. Gimana? Oke. Bentar lagi wawancara bentar ya. Siap. Yo, kalem. Oke, keren banget ya pesan-pesan atau lain pesan-pesan sebenarnya hal-hal yang ingin gua omongin nih kalau ya, pada gitulah. Gimana seniman itu bikin satu ekosistem sendirilah yang terbebas dari, karena kan negara itu ngurus rakyat, ngurus seni, ngurus seniman itu wajib, nggak harus diminta gitu maksudku. Jadi jangan nunggu seniman yang nyosor ngasihin proposal, cari link, kan dia harus mikirin karya, harus mikirin nyari duit, harus mikirin segala macam, belum lagi udah ketempel dengan hal-hal politis. Negara itu wajib. Nah seniman harus menyadari itu, dan karena itu kewajiban negara, udah nggak usah dipikirin gitu. Kalau dia kan wajib, harusnya dia yang datang dong. Kalau menurutku begitu. Tapi ya nggak mudah memang bikin ekosistem seperti ini. Tapi aku pikir kondisi idealnya seperti itu. Oke, makasih banget, berenergi sekali statement terakhirnya gitu kan, soal kemandirian, bagaimana seniman di Ciamis atau pelaku kreatif di Ciamis harus bisa memandirikan dirinya gitu kan, memandirikan dirinya, berkolektif, berkomunal gitu kan, untuk membuat ekosistem yang sehat, jauh dari ketergantungan pada pihak-pihak eksternal gitu kan, yang bisa mengintervensi marwah kesenian. Oke, terima kasih. Terus ini ada satu lagi. Ini khusus untuk pemerintah mungkin ya. Kalau menurutku ketika berbicara seniman, pelaku seni, itu harus dilihat dalam potret besar kebudayaan. Maksudnya gimana? Budaya itu kan bukan hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur kita, tetapi budaya adalah apa yang sedang terjadi sekarang. Anak-anak punk itu adalah budaya Ciamis. Menurutku ya harus diurus sama dinas dan negara. Kalau mereka mau diurus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi negara berkewajiban. Anak-anak band semuanya segala macam yang hidup dalam ekosistem kesenian itu tanggung jawab negara. Jangan dipilah-pilah, yang namanya seni adalah seni tradisi. Itu memang pemilahan itu sebatas untuk pemahaman saja, pemetaan, tapi semuanya harus diakomodir. Jadi memotret seniman itu harus dalam gambar besar kebudayaan. Dan kebudayaan itu not just about the past, but the present and the future. Gitu loh. Jadi apa yang sedang sekarang kita lakukan adalah kultur yang kita ciptakan. 50 tahun yang akan datang, Instagram menjadi tradisi. Betul. Facebook menjadi tradisi. Zaman nanti mungkin sudah apa gitu. Menurutku begitu. Jadi pemerintah harus lebih pinter dikit lah. Ya, pinter dikit
berbicara tentang seni dan budaya, bukan hanya tentang karuhun, tapi tentang masa kini. Barudak metal gitu. Barudak punk, segala macam itu harus dikelola dalam tanda kutip, bukan berarti mereka harus suruh dikasih proyek manggung, bukan gitu, tapi dikelola gitu, sesuai dengan kecenderungannya masing-masing. Oke. Jadi mereka bisa tetap berdaulat dengan kemerekaannya, dengan dirinya. Oke, keren banget. Ya, tambah berenergi. Terakhir saya mau ngutip ini quote. Kuat. Saya lupa sih jelasnya, dari film Kung Fu Panda. Ya, saya Master main Oogway. yang cetek-cetek aja lah. Ini dari Master Shifu. Sifu. I'm not sure. Ini dialog ini ketika Panda mau mempelajari tentang energi chi. Energi chi. Mau kembang ya. Nah, menghidupkan bunga. Itu si Panda kan bingung harus gimana. Nah, aku tidak bisa menjadi dirimu Shifu, menjadi seperti Oogway. Terus Shifunya bilang, aku tidak membuatmu aku tidak mencoba mengubahmu menjadi diriku, tapi mengubahmu menjadi dirimu sendiri. I'm not try to turn you into you, but I'm not try to turn you into me, but I try to turn you into you. Dan ketika Panda memahami itu dan menguasai itu, maka dia bisa menemukan tenaga chi. Oke, terima kasih guys. Sekian saja dari saya. Sekian saja dari Don Hasimi katanya gitu. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi seniman tapi ditolak negara lalu mati tidak dikenali, guys. Oke, makasih. Dadah.